Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Pada kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman, terutama yang bekerja di lapangan. Kali aja dapat sebuah tugas untuk membuat sebuah elbow seperti ini. Elbow piece, di mana elbow seperti ini adalah elbow yang terbuat dari pipa bahannya, karena dia kecil diameternya. Tapi kalau dia besar, diameternya ini terbuat dari plat seperti buat ducting dan lain-lain. Jadi ini tidak bermaksud mengajar teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat daripada apa yang saya nanti jelaskan. Dan untuk memudahkan teman-teman tentunya nanti kalau dapat tugas membuat elbow seperti ini di lapangan. Saya tidak panjang lebar teman-teman. Teman-teman sudah lihat nih model elbownya. Kita singkirkan dulu dan saya tidak berlama-lama, karena untuk membuat elbow seperti ini tadi, yang pertama kita buat adalah sebuah mal. Ya, ini seperti ini teman-teman. Malnya seperti ini. Saya juga tidak berpanjang lebar bagaimana cara menggarisnya, tapi saya hanya jelaskan aja. Ini teman-teman, yang pertama kita cari adalah keliling pipa tadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman ukur dulu, ini keliling pipa ini sekelilingnya. Ya, setelah tahu panjang pipa ini berapa kelilingnya. Nah, nanti kita membuat mal seperti ini teman-teman. Ya, panjangnya sudah kita ketahui, panjang pipa yang kita ukur tadi. Kemudian kita bagi di dalam 16 bagian. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian setelah kita bagi ini teman-teman, kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu. Ini di sini kita cari tengahnya. Setelah kita sudah dapat, kita bagi dua. Kita bagi dua. Kita dapat titiknya di sini. Kemudian kita tandain angka 4. Angka 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1, sini 0. Ya. Di sini sama 1, 2, 3, 4. Begitupun di sebelahnya. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Di bawahnya juga teman-teman. Di sini angka 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4. Di sini juga 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita sudah tandai begini teman-teman, nanti kita ini yang perlu kita cari koordinatnya ini ada 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Karena ukuran yang lain ini semuanya sama, tinggal ngikutin yang nanti koordinat-koordinat ini yang harus kita cari. 4 koordinat ini teman-teman. Nanti saya akan bagi rumusnya. Bagaimana cara mencarinya ini. Nanti kita buat garis dulu teman-teman. Setelah kita buat garis bantu seperti ini 16. Kemudian ini nanti kita tahu jaraknya, terus kita titik. Ini juga nanti kita yang 3 juga kita tahu jaraknya, kita titik. Yang kedua juga begitu, yang pertama juga begitu, kemudian 0. Kalau 0 dia ketemunya begini teman-teman. Kemudian titik-titik ini kita hubung-hubungkan. Nah, jadi membentuklah dia garis seperti ini, dan pada akhirnya nanti ini mal kita gunting. Kita gunting, kemudian nanti kita lingkari di pipa, terus kita garis pakai kapur. Kemudian baru kita potong pakai cutting torch. Oke? Nah, di sini ada 2 garis teman-teman yang perlu diperhatikan, bahwa ini juga harus tepat, kita ada hitung-hitungannya, ini ada rumusnya ya. Jadi ada beberapa rumus nanti yang kita pelajari untuk mencari A ini, untuk membuat mal ini, garis yang di atas sama garis yang di bawah ini perlu sekali karena kuncinya juga ada di sini. Kemudian ada 4 koordinat yang harus kita cari, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu baru kita titik-titik di sini sesuai dengan hasil hitungan yang kita dapat. Nanti rumusnya saya berikan teman-teman. Saya tidak mau berpanjang lebar teman-teman, nanti teman-teman pada bosan mendengar video ini terlalu lama. Tapi saya berharap teman-teman bisa mengetahui
atau mengerti dan paham apa yang sudah saya jelaskan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah ini sekarang kita masuk kepada hitung-hitungan ya teman-teman, biar nggak terlalu lama. Nah yang dinamakan radius itu teman-teman saya jelaskan adalah dari centerline pipa ini ke bibir ini nih teman-teman, itu dinamakan radius. Karena biasanya kalau di isometrik itu kita membuat seperti ini sudah ditentukan nih radiusnya. Terserah kita mau berapa, radiusnya ini berapa, itu tergantung daripada perintah kepada kita disuruh buat yang berapa. Kemudian diameternya kita tergantung juga, kita disuruh buat elbow piece yang diameter berapa gitu. Jadi kita tinggal ngikutin sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah apabila di situ tidak ada mal, nah makanya saya ini berbagi sama teman-teman bagaimana cara membuat malnya sehingga nanti teman-teman dapat ukuran yang benar-benar akurat. Di video kali ini teman-teman saya mengambil contoh yaitu pipa dengan diameter 4 inci. Setelah saya ukur outside diameternya itu 115 mm. Kemudian saya cuman contoh juga, ini radiusnya saya ambil 114 mm. Radius itu ya dari sini ke bibir ini ya teman-teman, bibir elbow, atau ini kalau lebih jelasnya nih dari tengah sini ke bibir ini nih. Nah ini yang dinamakan radius. Nah ini perlu teman-teman ketahui bahwa kita harus lebih teliti tentang radius ini teman-teman, supaya nanti elbow yang kita buat benar-benar cocok dengan radius yang kita buat lah ceritanya. Jadi radius yang kita harus benar-benar harus kita teliti. Oke teman-teman, kita langsung aja lagi karena saya kira sudah jelas ya. 114 ini boleh berapa aja terserah. Ini karena kebetulan saya punya pipa ini teman-teman, ini agak pendek pipanya. Makanya saya kalau terlalu radiusnya terlalu panjang, nanti pipa material yang buat contoh ini tidak cukup. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mencari koordinat yang tadi saya sudah sebutkan, yang koordinat 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita mulai perhitungan ya. Tapi sebelumnya teman-teman kita harus tahu dulu nih, sekarang elbow piece ini kita mau buat berapa piece, kita diperintahkan buat berapa piece ya. Di gambar itu biasanya ada ditentukan, misalnya 5 atau 6 piece atau 4 piece ya. Yang dimaksud piece itu ya ini teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah kalau kita sudah tahu berapa diperintahkan ini berapa piece-nya, seperti ini kita ambil contoh 1, 2, 3, 4. Sekarang dari 4 piece ini kita kurangin 1. Kurangin 1 itu sehingga 4 kurang 1 sama dengan 3. Artinya ada 3, 1, 2, 3 join ya. Nah, setelah kita tahu 3 join maka kita sudah bisa digambar dulu nih. Nah, ini ada 3 join ya. Dimana masing-masing piece elbow ini sudutnya 30 derajat teman-teman ya. Ini 30 derajat sudutnya ya. Ini juga 30 derajat, ini 15 derajat, ini juga 15 derajat, sehingga sudut siku-siku ini menjadi 90 derajat ya. Karena kalau kita jumlahkan 15 tambah 30 tambah 30 tanggal 15 sama dengan 90 derajat ya elbownya. Nah setelah kita tahu, kita sudah bisa menghitung teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga harus mengikuti rumus ini teman-teman. Jadi kalau dia sudah dalam satu piece ini kita tahu bahwa dia 3 join gini, sehingga 90 bagi 3 adalah 30 derajat. Maka ini harus kita bagi 2 juga nih. Karena kalau ini sudut 30 derajat kita bagi 2, sehingga sudut potongnya adalah 15 derajat. Oke, setelah kita tahu bahwa 30 derajat ini adalah sudut dari piece ini, maka kita mulai rumus pertama untuk mencari sudut potong teman-teman. Jadi gini ya, sudut potong sama dengan 30 derajat ini kita bagi 2 teman-teman. Ini udah rumusnya, per 2 sama dengan 15 derajat ya. Jadi teman-teman harus berpatokan ke ini, yang sudut potong ini ya. Oke, ini yang harus benar-benar diperhatikan.
Nah, sudah, setelah itu kita mulai masuk ke koordinat ya, cara menghitung koordinat teman-teman. Ya. Ini sekarang koordinat 4 kita cari dulu. Oke. Nah, jadi yang koordinat 4 ini ya, kita cari dulu berapa panjangnya ini. Sehingga kita bisa dapat titik ini ya. Oke. Kita cari koordinat 4. Rumusnya adalah tangen sudut potong dikali outside diameter dibagi 2. Ini koordinat 4, rumusnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, jadi ini sudah tidak bisa ditawar-tawar, ini rumusnya. Oke. Kemudian koordinat 3 sinus 67,5 derajat dikali koordinat 4. Nah, itu. Kemudian yang koordinat 2 sinus 45 derajat dikali koordinat 4. Oke. 1 sinus 22,5 derajat dikali koordinat 4. Oke. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, kita langsung memasukkan angka-angka ya daripada rumus ini tadi. Sekarang kita sudah ketahui bahwa sudut potongnya ini 15 derajat ya. Sekarang ditanyakan koordinat 4-nya. Jadi di antara semua koordinat 4 ini teman-teman yang harus dicari dulu koordinat 4. Karena koordinat 3, koordinat 2, koordinat 1 ini semuanya harus dikalikan dengan hasil yang nomor 4 ini. Oke, kita tidak usah lama-lama. Koordinat 4 ini sama dengan, kita cari langsung tangan sudut potong. Artinya tangan sudut potong ini tangan sudut potong 15 derajat ya. Tangan sudut potong 15 derajat. Makanya tangan 15 derajat ini adalah 0,26 Oke, tangan 15 derajat adalah 0,2679. Saya tidak hitung pakai kalkulator lagi nih teman-teman, karena terlalu banyak makan waktu, sehingga teman-teman nanti hitung sendiri aja ya. Tapi yang saya dapat seperti ini nih, tangan 15 derajat sama dengan 0,2679. Kemudian kita kali outside diameter tadi 115, kemudian kita bagi 2 ya teman-teman. Ini sudah saya hitung, hasilnya adalah 15,4 mm. Kemudian koordinat 3 itu sinus 67,5 derajat itu adalah 0,9238. 0,9238 ya, 9238 teman-teman. Kemudian dikalikan 15,4, ini adalah sesuai dengan rumusnya, itu koordinat 4 yang tadi, dan ini hasilnya 14,22 mm. Oke. Kemudian kita lanjut lagi koordinat 2 yaitu sinus 45 derajat. Sinus 45 derajat itu 0,7071 dikali juga 15,4 sesuai dengan rumus, dan itu hasilnya 10,88 mm. Kemudian yang terakhir yaitu koordinat 1 sinus 22,5 derajat adalah 0,3826 kali 15,4 sesuai rumus, itu adalah hasilnya sama dengan 5,89 mm. Kalau sudah seperti ini teman-teman, keempat daripada koordinat ini sudah kita dapat angka-angka ini hasil daripada penjumlahan. Nah, ini kita sudah tahu berapa panjangnya, kita sudah tahu berdasarkan hitung-hitungan kita teman-teman. Tapi sebelum kita buat mal teman-teman, kita juga harus tahu berapa radius yang
tadi kita bicarakan ya, ini 114 supaya nanti tepat radius yang kita inginkan. Oke, untuk mencari radius ini seperti ini teman-teman, ini saya anggap A, maka rumusnya adalah radius ya dikali tangen sudut potong dikali 2. Ini adalah rumus yang A ini teman-teman. Ini adalah rumus yang A, di mana A ini nanti saat kita membuat mal, kita buat sebagai patokan antar garis yang di bawah dan yang di atas teman-teman. Nah, inilah perlunya kita mencari ini supaya nanti radius yang kita dapatkan nanti tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita inginkan 114. Nanti kita buat elbownya harus tepat juga nih rumus radiusnya setelah kita buat mal. Kalau kita tidak hitung ini teman-teman, mungkin elbownya juga jadi. Karena dengan ini kita sudah tahu bentuk model elbownya sudah dapat. Tapi kalau kita tidak hitung A ini, nanti radiusnya nanti tidak sesuai. Bisa jadi kepanjangan atau kependekan. Oke teman-teman, kita langsung masuk angka aja. Tadi kita sudah lihat di sini radiusnya nih 114 mm ya. Kita kalikan tangan sudut potong tadi juga sudah dapat. Tangan sudut potong tadi kita dapatkan 15 derajat yaitu 0,2679 ya. Itu tangan sudut potongnya ya teman, 0,2679. Kemudian kita kalikan 2 ya. Nah setelah angka-angka ini kita masukkan sesuai dengan rumus, maka kita dapatkan hasil bahwa panjangnya itu adalah 61 mm. Teman-teman bisa cari sendiri nanti karena ini sudah saya hitung, maka ini dapatnya 61 mm. Sehingga kita harus buat mal yang A sama dengan 61 mm ya. Nah, setelah itu teman-teman sudah jelas lihat, sudah dapat, kemudian kita garis 2 tadi sepanjangan keliling pipa ini tadi sampai di sini. Kemudian kita bagi 16, sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu dapat kita kasih angka 4 di tengah, paling tengah. Kemudian 3, 2, 1 menurun. Oke, setelah kita dapatkan angka itu, kemudian kita ukur teman-teman. Yang koordinat 4 ini berarti ini panjangnya sesuai dengan yang kita hitung tadi, yaitu 15,4 mili. Nah, ini panjangnya tuh 15,4 mm dari ujung sini ke titik ini. Itu yang koordinat 4 kita cari. Kemudian yang ketiga itu hasilnya tadi 14,22. Nah, berarti 14,22 mm. Ini yang ketiga. Kemudian yang kedua yaitu didapatkan angka 10,88 ya. Kita tarik lagi garis, kemudian kita ukur, terus kita ukur sepanjang 10,88 mili ya. Terus kita titik yang satu tadi kita sudah dapatkan itu 5,89 mm, itu koordinat 1. Ini kita garis lagi, kita titik lagi di sini itu 5,89 mm. Setelah kita dapat titik-titik ini teman-teman, yang koordinat 1 ini juga kita ukur sesuai dengan yang sudah kita ukur di sini. Yang kedua juga sama, 3 juga sama, 4 juga sama, karena sudah kita cari nih 4 koordinat ini. Di bawah juga begitu sama ya. Nah ini koordinat tempatnya kita ukur juga 15,4 ya. Semuanya sama seperti yang di atas. Setelah kita dapatkan titik-titik, kemudian kita hubungkan teman-teman. Ini kita hubungkan pakai mistar, kita hubungkan sehingga membentuk seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita gunting. Oke teman-teman, kita buktikan kita punya hitungan sesuai atau tidak dengan elbow yang kita buat. Oke teman-teman, kita mulai seksi pengguntingan ya. Oke,
Oke. Setelah digunting teman-teman, nih hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan mal seperti ini, kemudian kita ambil pipa yang mau kita buat, baru kita lingkarin teman-teman, seperti ini. Kita di pipa itu kita lingkarin, terus kita garis pakai kapur, kemudian baru kita potong. Nah, sekarang ini yang sudah jadi, kita tempelkan teman-teman ya. Kita coba mal yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita hitung seperti apa. Oke, dengan radius yang kita inginkan tadi. Tuh teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan sebuah elbow yang tepat ya, tepat malnya, kemudian tepat juga radiusnya, ya. Oke, nah nanti teman-teman kalau sudah ngemal ini, nanti nolnya ini harus di ini teman-teman, di nol yang ini nih, nol yang ini sama yang nol ini di center pen. Tujuannya apa? Supaya saat teman-teman menyetel, pipa yang sudah dipotong ini nanti tidak terpelintir nanti. Jadi yang nolnya ketemu nol, sehingga jadi agak rapi. Oke teman-teman, itu aja yang saya dapat jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya berharap teman-teman ada yang bisa memahami penjelasan saya tadi, sehingga apabila teman-teman menemui tugas-tugas seperti ini di lapangan, teman-teman dapat melaksanakannya dengan ukuran yang tepat. Tujuan saya ini hanya berbagi pengalaman teman-teman, bukan artinya saya ingin mengajari, karena tentu lebih banyak yang lebih paham daripada saya tentang persoalan piping ini. Namun bagi yang belum mengerti, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan bagi yang sudah guru-guru saya yang sudah lebih senior, mudah-mudahan ini bisa juga menambah pengetahuannya lagi, sehingga kita bisa bekerja dengan lebih akurat dan lebih mantap lagi cara membuat ilmunya. Itu aja teman-teman. Dan ini rumus ini bisa teman-teman kembangkan, rumus yang saya berikan tadi ya, hitung-hitungan yang saya berikan tadi, teman-teman bisa membuatnya. Ini kan kita buat 4 ordinat, teman-teman bisa membuat sampai 8 koordinat. Kalau misalnya mau bikin ducting dengan bahan plat, itu lebih besar koordinatnya karena dia harus lebih teliti ya tekukannya. Kalau ini kan pipanya kecil, sehingga kita pakai koordinat 4 aja cukup. Tapi kalau ducting yang besar kita pakai bahan plat, kita bisa pakai 8 koordinat ya, bahkan bisa lebih. Nah kalau memang teman-teman mau pakai 8, kalau ini kan kita pakai 4, 90 bagi 4 sama dengan kelipatan 22,5. 22,5, 45, 67,5 gitu ya, sampai kelipatan ini kan 90 dibagi 4 nih. Nah, kalau kita mau pakai koordinat lebih dari 4, misalnya 8 misalnya. Ya udah 90 kita bagi 8 koordinatnya gitu. Jadi kelipatannya berapa gitu. Nah, misalnya teman-teman 90, saya mau pakai 9 koordinat misalnya. Ya udah 90 dibagi 9 karena kita mau 9 koordinat, dapatnya 90 bagi 9 sama dengan 10. Arti kelipatan 10. Sinus 10, sinus 20, sinus 30 dan seterusnya. Nah, hanya saja kuncinya teman-teman harus mencari koordinat yang lebih besar dulu. Ya, koordinat yang lebih besar dulu. Nah, koordinat yang lebih besar itu adalah kalau misalnya pakai 9, ya 9 yang lebih besar. Kayak ini cuma pakai 4, ya yang lebih besar ya ada 4 gitu ya. Kita mulai dari sini. Karena nanti hasil yang ini teman-teman untuk mengalihkan yang kelipatan-kelipatan ini tadi ya, sinus berapa, karena ini cuma 4 koordinat ya, maka sederhana ini aja. Tapi kalau koordinatnya banyak, misalnya kita mau pakai 9 untuk bikin ducting yang lebih besar ya, kita bisa pakai teman, kita bebas menggunakan rumus ini sudah teman-teman, karena ini memang kuncinya di sini. Oke, saya ingatkan juga untuk radiusnya juga harus tetap dijaga supaya kita membuat ilmunya lebih berkualitas. Itu aja teman-teman yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bukan tujuan saya untuk mengajari teman-teman atau guru-guru saya, karena masih banyak yang lebih bisa atau mengerti tentang piping daripada saya. Ini saya hanya mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan saya sendiri dan bisa berbagi buat teman-teman kemungkinan yang mau pengen belajar, dan bisa juga menambah wawasan bagi teman-teman yang sudah mengerti. Oke lah teman-teman, saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan dengan selamat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.